Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku 6 Sosiologi Komunikasi. Nama Maria Rusliana Anisti, kelas 2C, NIM 230-396, Prodi Sosiologi. Materialisme. Materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks, di mana materi menghasilkan dan mengatur dirinya sendiri dan dengan demikian berkembang. Materialisme menentang pandangan dunia idealis, dualis, dan religius. Bentuk-bentuk materialisme, reduksionisme, memproduksi dunia menjadi satu bagian dan mengabaikan bahwa materi adalah seperti proses. Dialektika menentang pandangan ini. Ia memahami materi sebagai substansi, proses yang berkembang melalui kontradiksi dan sublasi dan menghasilkan tingkat organisasi yang baru. Pikiran dan komunikasi manusia tidak ada di luar materi, tetapi aspek materi manusia dan bentuk sosial dari organisasi di mana manusia membuat, memperbanyak, dan perubahan masyarakat, kenyataan dengan reflektif, sadar diri, sosial, dan tindakan komunikatif. Materialisme dan masyarakat. Bab ini membahas analisis materialis tentang masyarakat. Pertanyaan mendasar dari teori materialis masyarakat termasuk tentang hubungan subjek dan objek, hubungan kebebasan dan kebutuhan, kekuatan dan hubungan yang membentuk produksi manusia, hubungan ekonomi dan masyarakat, dan karakteristik masyarakat modern. Hasil utama dari bab ini dapat kami rangkum. Masyarakat adalah totalitas kompleks produksi di mana dialektika subjek manusia dan objek struktural memanifestasikan dirinya. Produksi bertindak sebagai model di mana masyarakat diproduksi sebagai totalitas. Dialektika ekonomi dan non-ekonomi, politik dan budaya diwujudkan melalui operasi ekonomi dan bentuk produksi di ranah politik dan budaya. Tapi politik dan budaya memiliki relatif otonom, kualitas muncul yang dibentuk oleh masyarakat, kompleks dan hubungan produksi. Metafora dari rumah atau bangunan tidak cukup menggambarkan masyarakat dialektika, sedangkan sungai yang mengalir menangkap dinamika masyarakat kompleks produksi. Dalam masyarakat kapitalis modern, dialektika ekonomi dan non-ekonomi dibentuk oleh logika akumulasi yang membentuk masyarakat. Ini menghasilkan akumulasi modal, kekuasaan keputusan, dan kekuasaan definisi. Akibatnya, masyarakat kapitalis alam memiliki dinamika yang bertentangan tertentu. Dalam teori sosial, kita menemukan pendekatan strukturalis, fungsionalis, dan aksi teori. Sebaliknya, Marx mengasumsikan akan dialektika praktis dan struktur dalam sejarah dan perkembangan masyarakat yang merupakan dialektika kebebasan dan kebutuhan. Khususnya dalam krisis struktural, dialektika ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya perubahan masyarakat yang fundamental. Komunikasi dan masyarakat. Peran apa yang dimiliki komunikasi dalam masyarakat? Untuk memberikan jawaban materialis atas pertanyaan ini, seorang harus berusaha dengan hubungan komunikasi dan produksi, atau kerja atau buruh. Bab ini berfokus pada pertanyaan ini. Ini membahas gagasan tentang tenaga kerja dan pekerjaan dialektika, komunikasi dan produksi, dan hubungan komunikasi, pengetahuan, dan informasi. Komunikasi, pekerjaan, dan tenaga kerja. Kata arbeit digunakan baik untuk pekerjaan secara umum maupun tenaga kerja yang teralienasi. Dalam penggunaan bahasa Inggris seringkali tidak ada perbedaan yang dibuat antara kerja dan kerja. Keadaan ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari dan akademisi. Dalam kapitalisme, penggunaan bahasa telah direvifikasi sehingga dalam bahasa Jerman dan Inggris orang tidak dapat membedakan dengan tepat antara aktivitas teralienasi dan terrelaksasi, sehingga kerja toleransi muncul sebagai metode aktivitas umum. Dialektika produksi dan komunikasi. Produksi, komunikasi, peran produktif komunikasi dalam masyarakat, dialektika subjek dan objek. Menurut Lukács, kerja dan produksi adalah model untuk makhluk sosial. Oleh karena itu, komunikasi dan bahasa manusia juga didasarkan pada model ini, yang menentukan ekspresinya dalam produksi dan reproduksi hubungan sosial dengan penerapan bahasa dalam komunikasi.
Komunikasi adalah bentuk tertentu dari posisi teleologi yang mengatur posisi teologi. Komunikasi sebagai suatu kompleks tidak terletak di luar ekonomi, politik, dan budaya, tetapi merupakan bagian yang melekat dari semua proses produksi di semua subsistem masyarakat. Komunikasi juga merupakan posisi metateleologi yang mengatur, memproduksi, dan memproduksi hubungan sosial, di mana produksi menjadi mungkin dalam hubungan sosial. Komunikasi dalam masyarakat kapitalisme dan komunikasi. Hubungan kapitalisme dan komunikasi. Untuk melakukannya, kita perlu memahami apa itu kapitalisme dan menghubungkannya dengan komunikasi. Pertama, proses akumulasi modal dan pertanyaan tentang apa itu kapitalisme dan dibahas. Kedua, peran tenaga kerja dalam kapitalisme akan dianalisis. Ketiga, akan dijelaskan bahwa waktu memainkan peran kunci dalam kapitalisme. Keempat, hubungan ekonomi kapitalis dan komunikasi akan dibahas. Dan kelima, bab ini membahas tentang peran komunikasi dalam ekonomi kapitalis sebagai totalitas. Akumulasi modal dan kelas kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas yang tereksploitasi dipaksa untuk memproduksi dengan cara yang tidak dimilikinya barang-barang yang tidak dimiliki. Kelas dominan memiliki alat-alat produksi dan hasil-hasil yang dihasilkan. Kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan, memberikan gambaran umum tentang berbagai hubungan kelas yang mendefinisikan mode produksi yang berbeda. Sebagai tempat kerja di mana mereka memproduksi komoditas yang dijual untuk menghasilkan keuntungan yang darinya kapital dan kapitalis bertahan, dan upah yang darinya bekerja mencoba untuk bertahan hidup. Kelas sebagai struktur dan relasi kelas sebagai bersifat objektif. Kondisi kerja buruh dan kapitalisme. Untuk menganalisis kondisi kerja, yaitu realitas dan pengalaman eksploitasi yang dihadapi pekerja dalam kapitalisme, perlu melihat di antara berbagai dimensi kehidupan kerja. Dimensi kondisi kerja seperti ini mencakup teknologi apa yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pekerja, implikasi dari organisasi kerja bagi pekerja, kemampuan mental dan fisik dan kesehatan, aspek hubungan produksi seperti upah, kontrak dan waktu kerja, kualitas lingkungan kerja atau ruang kerja, aspek pengawasan dan pengawasan ketenagakerjaan, aspek organisasi politik dan serikat pekerja, perjuangan kelas, dan bagaimana undang-undang negara bagian membentuk kondisi kerja. Ekonomi dan komunikasi kapitalis. Yang pertama, uang sebagai bahasa komoditas. Kedua, bahasa dan komunikasi sebagai komoditas. Uang dan nilai sebagai bahasa komoditas. Uang adalah struktur khusus yang menjadi perantara pertukaran komoditas dalam masyarakat. Uang memajukan pertukaran sebagai bentuk komunikasi yang bersifat instrumental, nonverbal, termediasi, anonim, impersonal, abstrak, fetis, atrasikan dari hubungan sosial langsung, reifikasi, dan hampa makna. Uang peran dalam kapitalisme adalah untuk mengkomunikasikan harga komoditas di pasar komoditas yang memungkinkan nilai-nilai dan harga komoditi yang abstrak menyamakan kedudukan dalam proses pertukaran. Oleh karena itu, Marx berbicara tentang nilai dan uang sebagai bahasa komoditas. Sekian dan terima kasih.